Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari Timnas Bulgaria dengan skor 1-0 di final FIFA Series 2026 yang membuat Bulgaria berhasil menjuarai turnamen persahabatan resmi FIFA. Meskipun memang kalah dengan skor 1-0 di mana tadi Bulgaria menang dari titik putih, tapi secara permainan Indonesia sangat mendominasi, sangat cantik, sangat konsisten, bahkan sangat baik dalam menjaga tempo permainan, bahkan bisa menguasai pertandingan sepanjang kurang lebih 70 menit. Dan sayangnya hanya gol yang tidak dimiliki oleh timnas Indonesia karena memang gol ini menjadi masalah dari tahun ke tahun dan sampai dengan saat ini belum ada kuncinya untuk bisa membuat timnas Indonesia ini mencetak gol. Tapi kalau misalkan kita lihat dari formasi yang diturunkan oleh John Herdman ketika melawan Bulgaria, ada 5 pergantian kalau bisa dibandingkan dengan apa yang diturunkan di pertandingan hari Jumat yang lalu melawan Saint Kitts and Nevis, di mana 5 pemain yang dimainkan adalah Nathan Chuaon, Joy Pelupesi, Ragnar Oratmangun, Jason Hubner, dan juga Emil Audero. Karena Emil Audero menggantikan Martin Pas di bawah mistar gawang, sementara formasi 3 back di depan dari seorang Emil diturunkan seorang Rizky Ridho, Kapten Jay Itzes dan juga Justin Hubner. Sementara di kanan ada nama Kevin Dix, sementara di kiri ada nama Nathan Chuaon. Karena tadi Calvin Verdong dimainkan sebagai double pivot bersama dengan Joey Pelupesi. Sementara 3 di depan ada Ole Romani, ada Ramadhan Sananta yang kembali dipercaya, dan juga nama Ragnar Oratmangun yang kembali masuk starting 11 menggantikan Beckham Putra yang mencetak brace di pertandingan pertama melawan Saint Kitts and Nevis. Dan kemarin ketika John Herdman mengatakan bahwa 15 menit menjadi kunci permainan, tadi berhasil dijawab oleh para pemain. 15 menit Indonesia start begitu bagus, begitu meyakinkan, begitu konsisten, bahkan mereka bisa menguasai bola, menguasai pertandingan, dan mereka tampil sangat percaya diri, membuat akhirnya Indonesia tadi beberapa kali sebetulnya mendapatkan peluang meskipun bukan peluang yang matang. Setidaknya tadi gue catat ada 1 shot dari Sananta yang coba dilakukan dari luar kotak penalti tapi bisa diblok. Dan selain itu juga ada 2 crossing dan 1 shot on target dari sisi flank yang masih bisa ditangkap oleh kiper dari Bulgaria karena tendangannya memang tidak begitu cepat. Dan tadi setelah 15 menit, akhirnya Bulgaria bisa keluar dari tekanan, khususnya di menit ke-20. Tadi Bulgaria tampil mengambil kontrol permainan, baru menunjukkan aslinya. Dan akhirnya di menit ke-38, tadi ada 1 momen di mana Rizky Ridho harus one on one dengan pemain flank dari Bulgaria yang menjadi kekuatan penyerangan dari Bulgaria. Dan tadi memang secara posisi jarak pengamanannya begitu lebar sehingga berhasil dilewati. Ada Kevin Dix yang mengcover, tapi sayang ketika Kevin Dix menekel pemain dari Bulgaria, ada kaki yang tersangkut sehingga wasit dari VAR ini call wasit di on field karena sebetulnya on field decision-nya tidak penalti, tapi VAR akhirnya mengecek kejadian tersebut sehingga akhirnya membuat Bulgaria mendapatkan penalti, dan penalti tersebut dapat bisa dimanfaatkan oleh pemain Bulgaria yang mengecoh Emil Audero yang salah menebak tendangan dari Bulgaria. Memang di babak pertama tidak begitu banyak peluang, Indonesia tidak banyak peluang, begitupun dengan Bulgaria tidak banyak peluang, tapi yang gue suka bagaimana pergantian yang dilakukan oleh Herdman di babak kedua, di mana ada permainan yang berubah di babak kedua. Karena tadi Ivar Jenner dimasukkan menggantikan Ramadhan Sananta, sehingga Ivar berduet dengan Joey Pelupesi, sementara Verdong agak sedikit naik sebagai gelandang di antara lini tengah dan juga Ole Romani, dan tampil cukup luar biasa karena tadi juga dibantu dengan masuknya Eliano dan juga Elkan Bagot yang menggantikan Ragnar dan juga Nathan Chuaon. Gua catat di babak kedua setidaknya ada 7 peluang dari timnas Indonesia, di mana 2 diantaranya ini membentur mistar gawang ketika Ole Romani yang sempat dicoba bermain seperti di pertandingan pertama, turun ke dalam menjemput bola, dan ketika ia kembali ke posisi semulanya sebagai striker tunggal, ia mendapatkan satu momentum, suatu ruang umpan Elkan Bagot, umpan lambung yang begitu akurat di belakang dari back dari Bulgaria. Ole Romani berhasil mengambil momentum, 1 kali kontrol dan 1 tendangan yang sayangnya tendangan tersebut sudah bisa melewati kiper Bulgaria tapi membentur mistar gawang dari Bulgaria sehingga membuat skor masih tetap 1-0. Tapi sebelum peluang itu juga ada 1 peluang shoot dari Ivar Jenner, lalu juga ada tadi 1 transisi yang sebetulnya cukup baik dari lini belakang
sampai dengan Kevin Dix di flank kiri, tapi sayang cutback-nya ini dapat bisa dibaca oleh pemain Bulgaria, dan tadi ada satu peluang dari sundulan Elkan Bagot, tapi memang ada pelanggaran karena Elkan Bagot sebelum menyundul bola tersebut ada dorongan yang dilakukan kepada pemain dari Bulgaria. Tapi yang gue happy adalah pergantian pemain di babak kedua ini membuat akhirnya Indonesia bermain lebih hidup, lebih ada tujuan, dan juga lebih banyak bola-bola ini masuk ke dalam kotak penalti Bulgaria yang membuat akhirnya peluang-peluang tersebut tercipta. Tapi pada akhirnya penyelesaian akhir yang masih menjadi masalah untuk timnas Indonesia, karena ketika melawan timnas Bulgaria ataupun tim-tim yang lebih kuat, Indonesia pasti tidak akan mendapat peluang yang begitu banyak, sehingga sedikit peluang harus dimaksimalkan oleh para pemain dari timnas Indonesia, tidak hanya di lini depan, tapi lini tengah maupun lini belakang. Itu yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Klinis itu yang tidak dimiliki oleh timnas Indonesia, sehingga harus menjadi catatan perbaikan di kemudian hari. Selain itu juga tadi sebetulnya timnas Indonesia keluar menyerang di 10 menit terakhir, ada Beckham Putra yang dimasukkan, lalu juga ada sejumlah pemain dimasukkan, dan tadi hasilnya ada satu peluang dari Rizky Ridho yang dimana dua shootnya ini sekali membentur atau ditahan oleh kiper Bulgaria, dan juga satu shootnya lagi membentur mister gawang sehingga membuat pertandingan selesai dengan skor 1-0 untuk timnas Bulgaria. Ini sebetulnya menjadi catatan yang baik untuk timnas dari John Herdman ketika kemarin menang, sekarang berhasil mendapat ataupun tidak berhasil mendapatkan kemenangan, harus kalah, sehingga harus ada catatan evaluasi yang bisa dilakukan oleh John Herdman, karena tujuannya dilakukannya FIFA Series ini adalah untuk bisa melihat apa sebetulnya kelebihan dari timnas Indonesia dan juga apa kekurangan dari timnas Indonesia. Kalau misalnya kita lihat di lini belakang, memang timnas Indonesia begitu kuat, walaupun tadi ada perombakan yang dilakukan ketika Justin Hamner ditarik, ketika Elkan Bagot ditarik, pemain lain masuk seperti Elkan Bagot dimasukkan, tidak berubah secara permainan, tetap konsisten, tetap kuat, sehingga ini menjadi kekuatan dari timnas Indonesia di FIFA Series. Tapi masalahnya masih tetap di lini tengah dan juga lini depan. Suplai bola tadi sebetulnya babak kedua sudah lebih cair, oper-operannya lebih jalan, tapi sekali lagi finishing dari timnas Indonesia yang menjadi catatan. Ini bukan tugas dari Ole Romani saja, tapi ketika Ole-nya tidak bisa diandalkan, harus ada pemain lain yang menjadi opsi. Tentu ini yang kita bisa lihat, dan juga apa yang akan dilakukan perbaikan pada bulan Juni nanti ketika FIFA Matchday. Dan selain itu juga akan ada Piala AFF yang mungkin bisa menjadi wadah untuk pemain dari Super League unjuk gigi kepada John Herdman untuk bisa nanti dipanggil mungkin untuk di Piala Asia. Sehingga ini merupakan start yang baik untuk Herdman dan juga tim kepelatihan yang baru. Kita harus dukung, dan ini hanyalah persahabatan, hasilnya memang tidak memuaskan, tapi secara permainan gue cukup puas. Man of the match menurut gue Calvin Verdong, bermain konsisten, bermain tadi di gelandang bertahan dan juga di babak kedua sebagai gelandang serang, begitu baik, begitu konsisten. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar siapa man of the match versi kalian.